Box to Box Football Show. Ya, selamat hari Kamis. Hari Kamis. Ya, sayang sekali kita nggak bisa ngebahas hasil dari playoff. Ya. Terutama zona Eropa ya. Kita apakah Italia akan kembali gagal ke Piala Dunia untuk 3 kali beruntun berarti ya? Betul, kita sudah tahu Gila. hasilnya ketika ini ditayangkan, tapi ketika ini tag kita belum tahu hasilnya. Tahu ada malam ya. Jadi kita nggak bahas itu. Enggak. Tapi paling yang rame sebenarnya ini soal international break itu paling soal pemain Arsenal pada cedera. Nah, itu yang rame. Kenapa sih? Akal-akalan Arteta. Akal-akalan Monti. A3. Akal-akalan Monti. Akal-akalan Monti. Aja. Gitu amat mau Tapi juara. bisa satu tim tuh ya. Bisa satu tim Oh line iya, up loh. jelas, Kecuali jelas, Ipa. jelas, Jadi jelas. semua ada. Ya Eze, Rice gitu semua ada si Saka semua. Saka udah datang balik lagi. Zubimendi-nya taruh kiper, ada bikin ini, ada yang bikin starting line up ya. Oh si Raya tapi aman. Aman. Karena Tapi juga kan yang main juga. Yang main Iya, kan udah makanya. Simon. Iya makanya kan. Iya. Justru itu gak Ingapi kan dipanggil. cedera, Ingapi pulangin. Ini adalah international calling kedua nih Arsenal. Maksudnya dipanggil negara, sekarang dipanggil negara lagi Berak. balik ke Arteta. Tapi gue gak tahu maksudnya. Ya sebenarnya ini bukan hal yang aneh terjadi ya, karena ada beberapa tim yang sering melakukan hal itu. Salah satunya lu zamannya Ferguson. Dia suka lu pura-pura sakit aja deh, ngapain sih gitu. Karena sejatinya tim-tim yang dibela pemain tersebut udah pasti lolos ke Piala Dunia. Nah, itu juga udah benar. gak ada kepentingan mereka untuk katakanlah ya membuat tim lolos, karena udah lolos juga dan bisa membuat rotasi baru. Yang kayak gue mengikuti Inggris, Declan Rice, Bukayo Saka pulang, Benji pulang, habis cetak 1 gol ya kan. Satu gol yang bikin penalti itu katanya tetap diserang. Tapi ya maksud gue kayak kok bisa banyak banget gini amat mau juara. Kalau gue main FM tuh 45 menit per game tuh biasanya. Kalau nggak pas main ke internasional. Enggak, tapi gini loh ya. Ini sebelum gua bilang ya atau counter. Tadi kan Tio udah bilang, Fergie juga pernah gitu. Oke, gua gak akan pakai argumen itu. Tapi argumen gua adalah coba bayangkan fans Barcelona atau dan juga fans City ketika melihat Rafinya Tapi Foden emang ngambil cedera ya? enggak tapi di tackle Parah itu tackle parah. gawat. Itu Itu yang Arahu. Maksudnya galak gitu loh tackle-nya. Maksud gua kan friendly nggak penting ya kita ngomong. Kecuali misalnya apa ya playoff lolos atau enggak Piala Dunia. Ini kan game nggak ada dia juga nggak apa-apa. Terus Rafinya juga kita tahu fans Barcelona seberapa marah-marahnya 5 kan minggu. keselnya nggak bisa main 5 minggu. Ini fase-fase krusial. Kalau fans Madrid bakal seneng atau fans Atletico mungkin bakal seneng di Champions League. Cedera gak boleh ada yang seneng bro. Cedera itu Iya, apa maksudnya sih? bener sih, cuma pasti ya elah pemain lagi dibutuhin banget loh Pasti, di fase pasti. krusial. Jadi ya masuk akal sana ya nggak sih? Nggak, soalnya juga matchnya yang gue tahu kan gue baru tahu juga ternyata ini kan match gak penting. Iya. Matchnya gak penting. Bukan Terus- penting buat persahabatan, tapi Penting buat persahabatan. Udah gak ada Tapi udah gak ada urgensi. urgensinya. Gue juga mempertanyakan FIFA, maksudnya ini mereka tuh main lagi untuk apa? Kecuali kalau mungkin yang masih main kualifikasi. Ya. Oke lah, apakah Nggak, ini tapi- mau bentuk cara fairnya FIFA biar yang capek nggak cuma mereka inilah berarti Nggak, Dok. sama aja bohong dong. Ngapain lu capek-capek untuk lolos duluan? Itu kan satu. Enggak. Ini soalnya friendly. Ada yang FIFA series, ada yang kayak friendly doang. Nah, kenapa itu perlu? Karena itu sebenarnya kalender FIFA kan. Terus si negara-negara itu kayak dikasih tahu nih ada slot nih buat lu bikin friendly. Mau nggak? Sebenarnya bisa ada yang iya, bisa enggak, bisa ada yang ambil 1, bisa ada yang ambil 2. Tapi kan negara itu butuh poin FIFA buat koefisien, buat undian dapat pot bagus gitu loh. Jadi mereka harus tetap main. Berarti secara gak langsung kan sebenarnya nggak bisa disalahin negaranya dong. Kalau misalnya Iya, nggak berarti bisa dari, nggak dari bisa federasinya negara-negaranya, yang iya. secara gak langsung memaksakan lu dengan lu main ini lu dapat koin koefisien. Iya. Cuma Sebenarnya. ini kan, kalau lu menyatakan pemainnya itu cedera, iya kan, pasti kan tim medis juga ada terlibat dong. Kita aja kalau misalnya absen kantor ada surat dokter. Ini absen sama FIFA Francis masa nggak ada surat dokter? Atau surat dokter yang beli di Tokopedia? Ya, Kalau zaman dulu di Kaskus tuh. gak usah Tokopedia bisa juga kalau temen. Gitu. Ini maksud gue, pertanyaan gue adalah apa yang Arteta bilang ke tiap pelatih di tim nasional tersebut? Si Tuchel tuh udah komen kalau nggak salah. Dia bilang apa? Dia gue sih sebenarnya cukup kecewa karena gue pengen semua pemain ngumpul kebersamaan segala macam, tapi ya apa boleh buat begini kenyataannya ya udah. Dia pernah ngelatih gitu. lah tuh, paham lah. Gitu maksudnya. Kata Tuchel, pemain ngumpul ya semua. akal-akal montir lu. Pemain ngumpul apa? Tren kagak dipanggil tren. Gila, Sebenarnya kalau bagus itu apa tren. suruh pulang atau dalam tanda kutip mungkin ya cederanya dia agak lalu-lain itu mungkin biasa terjadi lah di semua jeda terus ada. Cuma ini lagi jadi sorotan banget mungkin karena banyak. Iya enggak sih? 11. Kayak ada 11 orang ya, 11 orang main Arsenal makanya Fergie nggak diomongin. pernah 11 sih. Bisa jadi
timnya Vergi nggak 11 dipanggil timnas. Zamannya Inggris Kan itu bisa dipanggil jadi, nggak tahu. banyak banget. itu. Pemainnya juga dipanggil, tapi Ranggi sebenarnya Wales kan masih jelek. Ya, tapi kan dipanggil juga. ya tapi maksudnya apapun itu udang di balik batunya ya. Bakwan tuh. Ini jam-jam kita harus ngambil beli takjil nih kebetulan. Udah puasa gila. Maksudnya apapun di balik keputusan itu, ya ini menunjukkan bahwa keseriusan dari Arsenal untuk meraih gelar yang sebelumnya mereka sudah gagal mendapatkan gelar Carabao Cup, di mana Jerry gagal kita bully selama 2 pekan ya. Gagal keenakan dia anjir. Kan dia. Sumpah, Tapi kita mention ya di grup. Tapi kalau Dia. tapi gini, oke nih. Kesel banget gue. Ini oke. Ini kan berarti di berapa pemain? 9 pemain ya? 11. 11. Arsenal. Iya. 11. Anjing. 11 di semua posisi kecuali kiper. Kipernya tuh diisi Subimendi gitu. Oke, 11 pemain. Balik Semua. ke mau Gabriel ke Saliba. London. Lo kalau misalkan nanti di Piala FA, Lawan Soton. ya Enggak, lawan Soton gue nanya, gue gak remehin. Lawan Soton. Iya, lawan Jangan diitu-ituin banget lah. Lu gak tau Soton, Sadio Mane, Graziano Pele, Adam Lallana, Nathaniel Walcott. Klein. Gue cuma nanya. Yoshida. Lawan Soton. Terakhir gue begitu. Wolves mah bisa. Gak menang gue. Kan, tapi gue ini, cuma nanya. Gini. Ini Kenapa tuh sih? jadi satu konten di mana kalau misalkan Arsenal tanda kutip misalkan gagal meraih gelar lagi, itu tuh dibecandainnya enak Iya banget. parah. Nggak, Tapi parah. Tapi kalau nggak menang lagi sih parah. menurut gue. tapi bukan karena fans, ini karena pemainnya tiba-tiba balik semua. Tapi bisa juga jangan-jangan ntar lebih lucu lagi kalau beneran ternyata cederanya lama tuh Iya. 11-11-nya. Amit-amit sih tapi Janganlah, amit-amit ya, janganlah. amit-amit. Coba Lo soal terakhir international break Gabriel cedera loh. Oh iya. Sama kalau Fiori kan suka cedera Iya, tiap iya, international break. dia cedera. non contact injury lu paham gak? Jadi orang dia kepleset sendiri. Kepleset split gitu kan pernah tuh dia pernah. Dia pemanasan aja 2 kali Aduh, Ros. gitu. Di musim ini 2 kali pemanasan cedera lu bayangin. Udah Pemanasan masuk line up, cedera. digantiin. Pemanasan. Lu gak usah pemanasan kalau Fiori mendingan. Gue tuh yang kaget yang Aneh. dia split tiba-tiba tuh klek gitu kan. Iya. Oke, gini. Untuk warga yang belum tahu siapa aja pemain Arsenal yang balik ke klubnya. Gabriel Magalhaes dia bilang komplain di masalah lutut kanannya Oke. habis Lutut. lawan Prancis. Oh, kebanyakan dempet-dempetan corner. Oh enggak ya? Oh, Kan ya. enggak. Beda-beda tahu ya. taktik. Beda taktik. Kan kaptennya pemain Man United. Kamisiro. Casemiro. yang berhasil sekarang. Casemiro. Kamisiro. Legend Madrid. Sorry, dia lebih menyenang happy Enggak, Man Legend Madrid City. lebih seneng deh Madrid Man United gini-gini. dia happy dia Man United. Kata dia lucu nih tim. Gue alhamdulillah musim terakhir banyak libur. Ini apa namanya? Nih, kedua. Iseng berhadiah. Kedua William Saliba. Ya kan, ini cabut dari skuadnya Prancis karena cedera engkel kiri. Cedera engkel itu minimal 1 minggu 2 pekan. Kita lihat asesmennya berapa lama. Oke. Selanjutnya Julian Timber gagal absen di final Carabao Cup. Carabao karena cedera. Terus juga di Belanda, ya kan. Terus juga di cedera nih ya. Balik lagi nih, nggak bisa main ya kan. Eze cedera lagi. Emang kemarin gimana? Kan cedera. Jadi Eze emang dipanggil. Oh. Terus nggak bisa main nama Inggris. Declan Rice nggak main ketika lawan Uruguay. Abis itu balik ke Arsenal buat medical assessment. Deklarasi kenapa? Flu paling. Oh, flu gue pikir. Ya elah, neosep aja lo sikat. Enggak, dia gak bilang flu. Ini gue cuma bilang aja flu paling gitu. Nah, Kok katanya the best ability is availability, kok kalah sama Federico Valverde sih? masa kalah sama Jude Bellingham? Lo Uruguay main Berarti Fede? Bellingham baru sembuh. Main. Main. Perlu kayak gini gua, perlu kayak gini depan Bang Tio, ah kayak Oh, gini, golin kayak lagi gini, ya? diginiin sama Golin. Nunes, bro, Federico Lo lihat skuadnya Valverde, Inggris bro. nggak? Lihat skuadnya Inggris nggak? Banyak yang main siapa aja? Ya Ben White. Ya Allah, iya. Tim juara Piala dunia, gua tunggu. tim juara dunia nggak perlu nunjukin kejagoannya dulu, Dok. Nih, Bukayo Saka. Federico Valverde Sama kayak gini. Declan Portugal Rice. lo. Balik dia itu istirahat main lawan Uruguay disiapkan untuk main lawan Jepang. Pulang medical assessment. Iya. Noni Madueke, ya kan? Cek ini imunisasi lagi dia. Ditarik keluar di babak kedua karena dia bilang kata Tuchel dia kurang fit dan dia takut Tuchel tuh worry takutnya makin parah. Ya kan? Ya iya dong. Iya. Benar. Takut nggak sih? Takut Hincapi.
Iya. Hincapie. Hincapie Setelah main lawan Maroko, Hincapie pulang dari meninggalkan camping Ekuador. Dia bilang setelah ada evaluasi dari medical and imaging test. Katanya gitu. Medical, imaging. Oh lo nggak bisa nih, lu pulang aja dah sana. Oke. Selanjutnya Leandro Trossard. Belgia. Belgia bilang kalau Trossard itu nggak fit banget untuk main di friendly mereka di bulan ini. Tuh. Walaupun beliau bermain di final Carabao Cup Iya, melawan City capek. sebelum international break. Oke. Sus banget nggak? Subi banget Subi. Zubi Mendy, ya kan? Yang terakhir dan pemain yang akhirnya balik ke tim. Dia ini main lawan Serbia. Tapi main di akhir-akhir kalau nggak salah katanya ya kan, main akhir-akhir. Terus dia ditarik dari skuad setelah ada tidak kenyamanan di lutut kanan. Waduh lu. Tuh lihat, alasannya beda-beda kan? Oke. Kreatif berarti. Gak kreatif apa? Bikin alasan kreatif. Iya boleh, gak apa-apa. Has kreatif, join has kreatif aja udah. Masalahnya ya kan, cedera lutut itu lama. Bisa mengakhiri karir Enggak, itu pemain. nggak nyaman loh, bukan cedera, nggak nyaman aja. Ya kan cedera kan Ini nggak salah harus bantal juga major. nyaman leher. Nggak harus major Gue dong. tahu kalau karena cedera. nyaman tuh priceless, tapi kalau udah nggak nyaman ya nggak bisa, tinggalin aja. Jadi nggak apa-apa nggak apa kan? Ya nggak apa-apa. Cuma Jer, lu tahu kan arahnya warga netizen nih ya. Akan kemana kalau di akhir Southampton. pekan nanti lawan Southampton, Arsenal ini susah aja deh. Terus dia pemainnya fit semua. Itu udah jadi satu konten sendiri buat Waldo. 0-0 tiba-tiba Charlie Austin 90 plus 4. Weh, ngomong lu, hati-hati. Lu gak ada kepentingan lo, kenapa lu pengen Arsenal kalah? Lu gak ada kepentingan, Spurs sudah gak ada. Charlie Austin. Gak ada Madrid. Enggak, aku pengen butuh hiburan akhir pekan, tim gua main lama masalahnya. Oh iya. Dia head watch. Head watch-nya bukan Head watch-nya Arsenal. parah nih Head watch-nya orang. Jerry. Head watch-nya Jerry. Lu tau gak, dia di video kan juga gitu. Pura-pura senyum tipis ya, pembacot banget orang. Kamu ngapain Jerry? Ayo Jerry, ngapain kamu Jerry? Head watch-nya bukan Arsenal. Senyum dong, senyum mas. Iya. Gimana sih, gue lagi netral, gila, lagi kerja. Ngeliatin lu doang, gua peduli kok Gila, sama ya. hasil. Tapi itu Arsenal ya kan. Arsenal. Sebenarnya yang perlu kita bahas adalah Spurs. Kok tiba-tiba Spurs kok lo melakukan pembicaraan? Enggak. Kita kan pernah Semua orang udah tahu Spurs sudah begitu, udah. Kita kan lagi di Arsenal, Jer. Sudah orang semua udah tahu klub Gini. bodoh itu udah kayak gitu, udah kayak gitu. Gini. Oke, gini. Sebelum Emang blow on aja itu Sebelum- tim gue udah bilang ngapain udah ke Igor Tudor gak jelas kan padahal kira bro dia the worst manager di apa ya Premier League atau apa 0 win rate anjir 0 win rate Sebelum sampai udah ke gila sana, kata gue Ada satu lawan Atleti kan menang. iya, tapi di Atleti menang 3-2. Menang. enggak di Premier League Nggak, Oh iya, Premier nah, League, oke ya. sebelum kita ngebahas Spurs, kita coba tanya Jerry, apakah masih optimis meraih treble saat ini Iya, bersama treble. Udah kurangin. Kan quadruple udah kalah Carabao. Iya enggak, gua kan enggak pernah bilang quadruple. kenapa jadi dikurangin ya udah mau quadruple ya udah community shield juara. Komunisnya Cuma mau dihitung nanti akhir musim nanti atau Piala Super sekalian. Kalau juara champion kalah. Juara mah ada lah, satu lah dari 3 gini. Oh, lah. pasti Iya, ada. minimal. Gue pasti ada. Masuk Ya, lah. Eva. Udah. FA. Cuma maksud gua kan kalau kemarin menang Karabo kan udah pasti ada parade. Ya. Kita bisa beli tiket, maksud gua gitu. Kalau ini kan jadi agak mepet lagi. kemarin Oh, iya, iya. Minimal satu dulu Karabo. Kemarin gue bilang ke dia ada 4 trofi yang mungkin juara, tapi mungkin Karabau aja 1. Ih gila lu Karabau gila. Akhirnya kalah. Ya makanya. Sekarang bilang Carabao Piala Ciki. Maksudnya Karabo doang ya jangan lah kalau Karabo doang. Tapi gitu. masih yakin kan nih on track nih. Masih on track. Masih on track nih ya. Semoga ya. Tapi treble sehat ya. bisa lah. Bro bisa lah bro. Enggak. Treble bisa. Enggak. Enggak ini asal lagi nggak main, gak usah bahas menit-menit Nggak, kayak gini, kelamaan. Gini. Tadi dia bilang kan Carabao bisa lah, masa Carabao doang? Bukan. Iya, sekarang treble bisa lah. Ada Champions League, ada Premier League, kenapa milihnya Carabao? Maksud gue Enggak, gitu. Champions League lu ngelawan, lu yang paling lu takutin Bodo dari dulu ya. Sekarang udah Bodo udah kalah. kalah sama Sporting. Iya dong. Barcelona.
Hah? Iya bukan, maksudnya di UCL kan Kalau kata abis Mas lolos Boy, nih. Gue gak mau kayak gini lagi. Sporting, serem. Gue gak mau. Dia baru ngomong nah. Kemarin gitu soalnya kan. Kemarin lu Final. bodoh doang lu bilang. PSG bisa deh. Gue Kemarin lu mau bodoh Sporting. doang. Sporting jago. Enggak. Ini akan Gila. ditentukan nanti kita akan Nah. melihat apakah Arsenal itu terlihat ada sesuatu yang tidak benar dengan timnya setelah kalah dari City ya. Oh, iya. Di itu ketika melawan Southampton. Kita lihat ntar deh ya. Kita bahas ntar. Semua orang prediksi menang, ya kan? Tapi gak ada yang tahu gitu hasilnya seperti apa, ya Iya. kan? Emang harus ke Saudi bentar liburan. Dubai. Dubai kok Saudi. Kan nggak bisa, lagi Nggak perang. sempet. Iya, Dok. Gimana Drone sih, Dok? mulu itu. Oh iya. Nah itu kan FA ya. Kan Tottenham Arsenal. Chelsea mah kayak gampang juga ya kalau nggak salah Chelsea tuh. Port Vale kalau salah. Oh iya Port Vale. Satu lagi yang middle. MU juga gampang. Gampang. Gampang nggak lolos. Cuma Gampang big nggak match nih. lolos. Dan jamnya 18.45 kalau nggak salah. Ini. Itu apa ya ibaratnya Super Sunday? hari Sabtu malam minggu. respect. Malam minggu jam 7 malam lu gila. Ini pasti ini ya banyak yang hate watch juga, pasti banyak yang support juga. City lawan Liverpool. Nah ini kesempatan juga untuk lo ngeledekin gue soal taktiknya Pep ngalahin Arteta lagi boleh. Nah, tapi kan Dan dari sisi Liverpoolnya mungkin kita bisa bahas soal salah Oh iya. keluar statement dan ini bikin apa ya? Jadi kayak back to back aja gitu. Kayak gue dengar fans Liverpool tuh kayak kehilangan Klopp sebelum musim kelar, ya kan. Terus sekarang salah juga udah ngomong sebelum musim kelar dan tahun lalu kehilangan tren. Mau gimana pun ya mereka kehilangan lah gitu. Iya, Dan Darwin Nunes ya. Dan Emang mereka merasa kehilangan tren? Perasaan Liverpool. dihujat mati-matian Liverpool. tren. Iya. tapi mereka tadinya kalau ngeliat sekarang main yang bek kanannya gonta-ganti sih kehilangan ya. Enggak, mereka tuh enggak gini. Kemarin ngejek Enggak, udah lah fans Liverpool ngejek gua rasa aja. mereka tuh kesel, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya jadi hate gitu loh. Tapi mereka kehilangan lah. Akademi gimana sih? Ya lu sih Fala Fabrika nggak ada akademi yang gimana banget. Ya Kalau gue kayak gue suatu hari kehilangan Bukayo Saka sih gue sedih banget sih pasti. Akademi Madrid itu jual-jual mulu sih. Makanya. Tapi City lawan Liverpool nih. Nah langsung aja nih karena topik yang isinya kayak di sini nih. Betul. Soal City sama Liverpool, Ros, lu lihatnya gimana nih? Bisa dibilang, terutama untuk Liverpool ya, ada urgensi piala di sini. Iya. Walaupun ya mereka masih punya UCL juga, mereka punya peluang juga di sana. Cuma ya ini fasenya juga udah mengerucut lah ke perempat final sama-sama dua-duanya. Sebenarnya abis kemarin dapat satu piala tuh at least inilah apa ngelegain City yang sebenarnya musim City ini ya. tuh ya. Di City dulu. City tuh agak ini apa namanya yang musim ini tuh agak turun naik. Dan gue bilang sih sebenarnya mereka itu kalau kemarin ketemu lawan Arsenal yang lebih agresif aja abis itu City. Teman City akhirnya ngelihat kan pelan-pelan bahwa Arsenal ternyata memilih untuk lebih sedikit pelan gitu ya. Gue nggak bilang mereka pragmatis, tapi lebih nahan, lebih kontrol gitu ya. Akhirnya malah balik dikurung kan sama City gitu. Jadi kayak semacam gue punya jalan keluar dari kemenangan di Carabao ini. Ya udah, ayo sekarang kita lanjutin momentum gitu. Kalau buat gue City bakal kayak gitu. Nah persoalannya adalah yang dihadapin ini Liverpool. Yang musim ini tuh sebenarnya kayak mau dibilang jelek enggak, yang mau dibilang bagus juga, kok kadang-kadang kepleset sih gitu loh. Setuju. Karena gue bisa bilang kalau mau bilang Liverpool musim ini jelek, iya itu based on result dan apa namanya kesalahan taktikal lah ya kalau menurut gue. Tapi dibilang bagus ya gimana gitu. Jadi agak bingung gitu kalau gue mau ngelihat Liverpool karena terlepas dari kualitas pemainnya yang sebenarnya oke gitu ya. Dan kadang-kadang lu bisa lihat lah keajaiban-keajaiban yang bisa mereka ciptakan gitu. Cuman kadang-kadang mereka nggak bermain di posisi yang seharusnya. Kenapa kayak susunan Legonya. Gue kan kalau ngomongin taktik tuh Lego ya, bukan puzzle ya. Karena kan tergantung lu pengen bangun apa, makanya kepingan seperti apa yang lo taruh di situ gitu. Nah, itu yang menurut gue nggak ada di Liverpool. Pengennya gimana tapi kok lu maininnya posisi pemainnya harusnya di A tapi malah di B. Gitu loh. Kayak contoh nih, yang terakhir gue lupa dia kalah sama siapa. Ada Frimpong, ada Szoboszlai. Menurut lo yang harusnya di posisi sayap kanan siapa? Szoboszlai dong. Ini Frimpong, Szoboszlai bek kanan kan. Kayak ini gimana sih? Lu maunya gimana gitu jadi gitu kan. Nah, itu menurut gue yang agak membingungkan dari Liverpool musim ini. Dan ketemu City yang juga lagi gamang. Jadi ini duel yang sama-sama kayak gue lagi butuh pegangan nih gitu. Dan siapapun yang bisa menang di game ini sebenarnya kayak dapat napas lega lebih lanjut lagi gitu buat gue.
Cuma ya kalau kita melihat setelah kemenangan City lawan Arsenal itu tuh melihat Pep itu Teken banget tuh. iya benar, tapi sorry to say Pep tuh seperti melihat lawan gini Liverpool itu kan Sorry. Aduh. Lagi juggling gua. Iya. Ya, Ryan Cekri. boleh gitu nih apa-apa. Tapi gini maksudnya Arsenal dicengin. kalau ngelihat apa yang Pep lakukan di final Piala Carabao, bagaimana dia membuat Arsenal tidak nyaman bermain dari belakang dengan menempatkan 4 striker, 4 pemain di depan backnya press semua di sana, dan Arsenal tidak memiliki jalan keluar, dan juga permasalahannya juga adalah insecure Mikel Arteta. Arne Slot ini kan juga sama-sama pelatih yang suka tiba-tiba insecure sendiri. Lo ketika performa tim lo udah bagus, mungkin tidak ada sedikit perubahan, tapi mungkin lawannya udah adjust seperti apa. Mereka main di Liga Champions menang lawan Galatasaray. Di Liga bagus tuh. Lawan Brighton kalah kan mereka. Nah, pertanyaan gue adalah ketika lawan City, ini kan main di Anfield atau di Etihad? Main di Etihad. Nah, main di Etihad. Ini kan kalau dulu berapa musim terakhir kita ngeliat Pep melawan Klopp, itu kan pertandingan yang menyenangkan ditonton. Sangat happy lah sebagai fans sepak bola melihat pertandingan itu sangat menyenangkan. Ini gue akan saksi melihat Pep juga lagi sering overthinking, suka tiba-tiba berubah sendiri. Arne juga selama. Gitu. Jadi ini akan menjadi pertanyaan, ini mau ngapain? Gua nggak tahu. Sebenarnya gue nggak tahu apa yang akan diturunkan oleh Arne Slot di pertandingan nanti, apa yang akan diturunkan sama Pep juga yang akan diturunkan nanti, karena ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan bisa jadi minim gol. Karena dua-duanya kayak sama-sama nunggu gitu. Kecuali gini, gue pas yang ini sorry ya balik ke final Carabao karena terakhir kali City main di situ. Dia minta maaf. Jadi- makasih Ron. Final Carabao lawan siapa? Lawan Arsenal. Oh. Karena di babak pertama itu gue ngelihat City itu nggak bisa ngembangin permainan, bener? Betul, aku setuju. Betul kan? Karena Arsenal itu yang gue lihat adalah ketika City build up dari belakang, apalagi Donnarumma kan sebenarnya tidak terlalu nyaman. Sorry, yang main itu kan Trafford. James deh. Trafford. Ya, pokoknya di build upnya dari belakang itu dipampat terus lah sama Arsenal. Dan gue lihat Rodri karena tengahnya itu full sama pemain Arsenal, dia harus melebar ke kanan buat nerima bola. Jadi mundur ke belakang ke kanan buat nerima bola gitu. Jadi jalur tengah itu semuanya udah dipampat sama Arsenal sehingga City harus ke sayap kiri, sayap kanan, sayap kiri, sayap kanan, dan ketika mau build up juga di pressing itu sama Arsenal. Nah, itu nunjukin sebenarnya dari momen tersebut City itu juga kalau Liverpool pressingnya rapi, tengahnya rapi, itu bisa punya kesempatan untuk bikin City goyah sebenarnya. Satu-satunya yang Arsenal tidak bisa lakukan adalah ketika udah bisa bikin City terpampat kayak gitu, nggak punya tonjokan akhirnya gitu, nggak punya gritnya di situ. Makanya ya udah akhirnya di babak kedua malah dibalik dikurung gitu. Jadi gue pikir kesempatan Liverpool di situ. Kenapa gue bilang Liverpool bisa kayak begitu ya? Kita lihat musim lalu ketika ditangani oleh Arne Slot, tiap kali Szoboszlai main jadi pressing trigger, itu pressingnya rapi gitu. Nah, kenapa tidak ya mungkin gitu loh. Itu diterapkan lagi ketika ngadepin City akhir pekan ini gitu. Ya. Gimana Do? Lu udah mau kan bahas kan itu? Apa ya gue? City Liverpool, boleh dari POV-nya Pep Guardiola juga boleh kalau Enggak, mau. permasalahan sekarang nih City kan lebih kalau gue sih, kalau tadi kan dari game kan udah dibahas sama Bang Tio, Bang Rossi ya. Karena gue kayaknya juga nggak bisa komentar banyak, jujur aja. Gue gak bisa komentar banyak. Tapi yang pengen gue sorot dari City sendiri tuh sebenarnya ada statement dari kaptennya mereka soal kepindahannya dia mau ke Madrid. Itu Rodri. Itu agak lumayan cukup bikin ruang ganti kayaknya agak memanas, dan itu kayaknya bisa jadi salah satu gangguan buat ruang ganti. Makanya Pep tuh harus bisa cepat bertindak, harus Kenapa bertindak gitu cepat ya? sih. Masih di fase krusial kayak gini? Gue juga gak ngerti sih. Tapi sebenarnya disclaimer ya, kemarin katanya Apa digoreng media? Masih gue nggak tahu. makanya disclaimer, gue sebenarnya kan baru baca dari media nih. Fabrizio bahkan ngutip, dan media-media lain banyak yang ngutip. Terus kemarin tuh dari temen gue lupa fans Arsenal atau fans City gitu, dia bilang enggak, itu katanya tuh ada Temen lo bukan? temen gue enggak, dia Masa katanya nggak tahu fans mana? ada nge-tweak, kayaknya di-tweak gitu perkataannya dia yang soal dia dipelintir dikit, jadi diambil potongannya terus dinaikin di itu. Jadi makanya gue nggak terlalu ini, tapi Kayak nggak mungkin sih. tapi dia soal sebodoh itu. yang dia bilang bukan berarti gue nggak bisa ke Madrid kalau even gue udah pernah main di Atletico, tapi bukan berarti gue nggak bisa main di Real Madrid. Menurut gue itu berani banget tuh orang ngomong kayak gitu loh. Udah tau kan ini kedua tim kan masalah punya masalah masing-masing kan. Dia derby, maksudnya
Dan sebenarnya yang unik adalah Rodri jadi dapat Ballon d'Or dengan mengalahkan pemain Madrid gitu kan sebetulnya. Itu juga dan makanya ini sebenarnya sih kalau gue lebih ngambil ke dari sisi City-nya ini lagi ada permasalahan soal si Rodrinya yang lumayan kok tiba-tiba dia ngomong kayak nggak ada PR-nya gitu, ngomong seenak jidat gitu. Itu dia ngomong di mana? Yang wawancara dokumenter timnas Portugal bukan? Yang kayak Bruno Fernandes ngomong yang sempat rame itu kan? Bukan, ini tuh dia lagi di di timnas Spanyol. Timnas Spanyol, dia timnas Spanyol di wawancara sebelum match. Di ada press conference gitu. Tapi apa ya pertanyaannya? Gue jujur nggak lihat interview resminya, tapi ini sih kalau yang gue lihat, maksudnya bisa aja itu asumsi yang dipelintir aja sih menurut gue. Kalau nggak, masa dia sebodoh itu sih lagi kayak gini, crucial times. makanya gue juga nggak berani ini banget kalau soalnya katanya kemarin ada yang bilang itu cuman potongan interviewnya dipotong terus dipelintir kita tahu kan dibikin sama media di narasi. Interview yang dipotong dan dipelintir hasilnya seperti apa kan? Terjadi di mana-mana. Iya betul ya kan. Ada kliper luar juga nggak tuh? Kliper jahat. Ya, Kliper jadi, jahat, bener. Jadi iya kalau dari gue pengen lihat nih si City ini kan kemarin tadi itu udah bahas soal taktik, udah berhasil kayak gitu. Dan mau gimana pun kalau konteksnya Carabao, Arteta kalah pengalaman, kalah mental di final. Itu udah jelas ya, ada ketakutan di situ. Maksudnya bukan ketakutan, keraguan di situ. Mau gimana pun udah tahu. Dia terlalu hati-hati sebenarnya gue ngeliatnya. Hati-hati dan sebenarnya lagi-lagi seperti biasa ketika Arsenal kayak gini kalah sama City dan sebenarnya sempat menguasai terutama di babak pertama. Lagi-lagi ada what if. What if Havertz gol? Yang terobosan Zubimendi habis itu ada Trafford save, ada tuh Saka save lagi, double atau triple save tuh di momen itu. Itu yang paling mendekati menurut gua kalau udah unggul duluan mungkin state of the game-nya bisa beda. Sisanya banyak orang nyalain Kepa karena dimainin karena mau nerusin journey-nya, harusnya nggak nyoba-nyoba. Tapi ya itu debatable karena gua rasa kalau itu ternyata menang, ya apa ya? Maksudnya narasi bisa berbeda lagi gitu kan? Karena gini, karena kalau narasi kayak gitu kan dibilangnya oh Trafford juga tim kedua, kiper kedua. Tapi ada lagi argumen defense Arsenal. Oh kalau Trafford itu dibeli untuk jadi kiper utama, Kepa untuk jadi backup peraya, gitu di argumennya ya, gitu. Cuma ya kenyataannya, ini kita nggak usah ngomongin emosionalnya deh. Ya boleh ngomongin emosional, tapi maksud gue kalau mau dibahas sisi emosional ini bagus buat tim. Kan Arteta bilang gitu, akan gak fair kalau gue nggak mainin dia buat di Kepa dan buat yang lain. Kita kesampingan lu sisi emosional, sisi taktikal. Justru Kepa kan nggak seball playing Raya. Iya, betul. Itu yang membuat taktiknya Pep juga berjalan mulus menurut gue. Makanya mereka berani pressing. Iya, nah ini kalau Liverpool sekarang Mamardashvili yang mainnya. Mamardashvili. Nah itu, sorry gue kalau soal build up-nya dia gimana ya? Gue nggak terlalu gini, sebenarnya dibanding Alisson ya, Alisson kita tahu lah. Iya sebenarnya kan ini ya apa namanya, kalau ngomongin kiper build up itu juga tentu saja kita harus bisa ngeliat apakah lawannya bisa nge-pressing dengan efektif atau enggak gitu. Which City bisa. City bisa, tapi menurut gua yang bikin City itu lebih ngeri adalah dia bisa ngurung apa namanya kotak penalti lawan yang mana diperlihatkan di game lawan Arsenal itu tanpa harus ya itu bukan pressing ya. Tapi in possession ya, kan beda. Kalau pressing kan lu nggak megang bola. Tapi ketika lu in possession bisa ngurung, terlepas bahwa kiper lawan itu bisa build up atau enggak, itu kan juga bisa bikin bahaya gitu. Jadi sebenarnya gue lebih mengkhawatirkan itu. Kalau gue fans Liverpool mungkin khawatirnya itu dari sisi City gitu. Jadi dan perlu diingat juga approach-nya Pep Guardiola tuh bisa beda antara pertandingan di liga atau pertandingan di final. Karena kalau di liga ya udah gue ugly win aja, gue dapat 3 poin. Lu di final nggak bisa ugly playing, ya lo go big or go home gitu. Yang mana itu diperlihatkan ketika melawan Arsenal yang menurut gue mungkin itu sisi naifnya Arteta gitu. Karena dia mainnya dengan cara liga gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi itu bisa juga jadi apa yang diperlihatkan misalkan City lebih hati-hati di liga, bisa jadi ketika menghadapi Liverpool ini ada trophy main yang mana gue harus turn up di hari ini untuk bisa menang gitu. Ya bisa juga approach-nya kayak kemarin lawan Arsenal gitu. Tapi itu ya Liverpool ini sebenarnya formnya juga lagi goyang banget kan. Lebih ke kapan bener, kapan jelek, kapan bener tuh kita kagak tahu gitu. Oke, dia coba kalau kita tarik aja dari akhir Februari ya, dia menang yang
McAllister lawan Nottingham, Iya. ya kan yang handsball nggak jadi tapi tetap gol. Iya. Bantai West Ham 5-2, kalah sama Wolves 2-1. Betul. Tapi bisa menang di FA Cup lawan Wolves Yes, juga. yes. Kalah sama Galatasaray. Imbang lawan Spurs, wah ini udah makin parah. Terus ketolong menang bantai lawan Galatasaray. Betul. 4-0. Abis itu terakhir kemarin kalah sama Brighton. Iya kan makanya bolak-balik ya. Jadi ini bener-bener nggak bisa dibilang kayak ada cahaya. Oh, it's a fake gitu loh. Iya. Karena kan balik lagi sebenarnya menurut gua satu ada taktik Arne Slot yang udah banyak dikritik juga gitu ya. Yang tadi kayak gue bilang kenapa sih harus menempatkan pemainnya itu agak overthinking. Kenapa sih nggak di tempat terbaiknya aja gitu. Di sisi lain juga menurut gue squad buildingnya ternyata agak kurang balance ya. Gue nggak apa-apa lah. Lu beli Florian Wirtz. Lo beli Ekitike ya udah itu tepat lah. Isak masih bisa diperdebatkan. Cuman ketika lo nggak punya pemain yang bisa mengcover lini belakang lo yang kelihatan sekarang makin tua gitu, itu repot juga gitu. Jadi apakah lebih baik harusnya sih mungkin lo nggak beli Isak dulu nih bisa ntar musim depan gitu misalnya sekarang beli siapa dulu gitu Tapi ya. udah Bisa beli gitu. orang. Soalnya kasusnya Iya. kemarin begitu kan. Gitu. Sebenarnya Tapi kan make sense gua- sih. Tapi kan juga cedera juga sekarang. Iya cedera makanya. Gue Tapi kan nggak tahu di masa tuh depan makanya cedera. selalu mensorot Liverpool tuh dari ya pemain-pemain yang keluar sih. Maksudnya kan kayak Luis Diaz kita tahu sekarang bahkan jadi one of the best winger left wing di dunia sekarang bukan menurut gue gitu. Tren Terus kan maksud lo? Hah? Tren. Lo mau maksud ke tren lo. kan? enggak kalau tren oke deh, oke fine kalau misalnya mau tren, Ya udah oke fine kalau mau tren. Tren bahas. pasti iya, tren pasti iya. Tapi menurut gue tuh bukan cuma tren doang, tapi Luis lu Diaz, lihat iya. apa pelapisnya mereka tuh Harvey Elliott yang biasa bisa jadi super sub tuh ditransferin juga. Konstanto Simikas bahkan yang di left back yang mungkin bisa jadi pelapis Robertson yang mungkin bisa lebih profilnya lebih dekat ke Robertson dibanding Kerkes kan Iya. juga cabut. Ada midfielder bagus, pemain muda bagus dia main di Olympic Lyon sekarang tuh Morton juga. Terus ya Dari Nunes. Darwin Nunes kan tapi karena emang oke lu mau beli Alexander Isak tapi Betul, ya gimana betul, bad luck betul, gitu kan. betul. Bad luck kita gak ada yang tahu Isak ternyata cedera. Dan sebenarnya Ekitike bagus. Tapi pertanyaan gue dari Nunes sama Isak kalau fans Liverpool komennya gimana? Coba kalau komentar Iya, ya. Nah, coba terus kalau komentar soal Nunes atau Kan Isak. fans Liverpool banyak yang gemes kalau dari Nunes gagal peluang-peluang, ini Isak sama. Jadi menurut kalian enggak Isak apple sih to apple cedera. karena Isak cedera Cedera, juga baru cedera, musim pertama iya. tapi so far gimana? Tulis di kolom komentar ya. Bener, tapi ini sih orang kalau sama mantan kan suka kangen ya. Biasanya gitu Ya. udah gak ada, ya gak sih? Kayak Aduh, Waldo. coba Nunes Gila gitu. gua. Padahal pas Ingat di dong. Nunes juga Gua. di Liverpool dicengin. Kayak Waldo. Iya. Makanya inget do. Buat dia nyesel. Buat dia nyesel. Tiga kata. Oke, tapi Gak ada. sebenarnya gini, kalau Tio kan suka ngebahas, kalau ada international break, sebenarnya itu aduh buat Man United misalnya, karena nggak tahu ntar performanya gimana. Nah, di situasi ini sebenarnya yang lebih diuntungkan dengan adanya international break Liverpool dong dibanding Betul, City. betul. Karena mereka bisa di-shape lagi momentum Enggak enggak ya? juga karena City kan lagi enak, ya udahan Enggak, break gitu loh. gue ingat ketika ada international break juga deh. International break abis itu Man United lawan City. Iya kan kalau nggak salah. Itu international break. Pokoknya international break Liverpool tuh lawan siapa? Mainnya juga nggak oke gitu. Jadi maksud gue, Nggak ngaruh ya. Oke. dia akan jadi tanda tanya. City kan juga lagi ada dan dia ada nih. Jadi kayak dia akan jadi tanda tanya ketika main setelah international break dua tim ini akan seperti apa. Begitu ya. Dan kita kan masih menunggu ya pemain-pemain ini balik ke klubnya fit apa enggak. Gitu kan. Dan juga yang ramai di Liverpool adalah Mo Salah. Mau salah. Yes. Maksudnya ini nggak mungkin kita nggak bahas karena ramai banget juga di mana-mana dan maksudnya ya gimana ya? Kayak he's one of the best right wingers in Premier League history I guess. Betul, Iya nggak betul. sih? Memang, Ya. memang. Gue tapi juga mau nanya dong ke fans Liverpool di bawah coba menurut lebih sedih ditinggal Klopp atau sama Mo Salah tuh. Itu menarik. Kalau gue ya, gue Oh, sih iya. ngeliatnya Klopp Itu lah. menarik sih. Maksudnya lebih sedih ditinggal Klopp atau Menarik, Mo menarik. Salah gitu. Karena kan mungkin ya Klopp itu membawa Liverpool di era banternya mereka. Iya. Akhirnya jadi shine walaupun butuh Ada waktu Sturridge kan. yang mampir ke Bekasi kemarin. Iya, Sturridge kemarin. Merasakan panasnya Bekasi. Sturridge ke Bekasi gitu. Panas tuh. Kata Paulo kemarin itu Sturridge katanya ada di satu momen pas masuk mobil agak pingsan dia. Sumpah, iya agak pingsan. Gimana, Bang? Karena panas banget. London dingin. Iya, makanya. Kaget dia Di kaget. sini panas Jakarta banget. begini, oh bukan Jakarta ini. Iya bukan Jakarta. Iya cuman abis itu kan ini Mo Salah sekarang ya bisa dibilang mungkin ya nggak tahu ya selain Kenny Dalglish terus habis itu Ian Dalglish. Rush Hurufnya jadi ulangin lu, waduh. Hah? Waduh. Ian Rush terus habis itu ada Michael Owen mungkin Legend MU. Michael Owen di MU. Terus ya sekarang Muhammad Salah gitu kan bahkan ya one of the best. Gue suka banget grafisnya Liverpool atau grafis siapa tuh yang bilang before Salah top scorer ini.
after Salah datang ke Semuanya Liverpool, salah semua itu. Jadi kayak ya ini salah satu legenda besarnya Liverpool juga. Bahkan dia waktu datang dari Roma kan, AS Roma juga orang mengiranya kan bukan siapa-siapa kan. Maksudnya nggak ada Udah berekspektasi jago dia lebih di lah, Roma, bukan ya. berekspektasi lebih tapi maksudnya, tapi nggak taunya di musim pertamanya dia kan bahkan itu langsung ngebikin apa karir tertingginya dia kalau nggak salah musim pertamanya dia deh atau musim selanjutnya gue lupa gitu. Menurut gue salah satu Gila sih. pembelian transformatifnya Liverpool. Iya. benar. Menurut gue era-era awal tuh Firmino, Mohamed Salah itu pembelian transformatif. Iya. Van Dijk juga lah ya, Van Dijk juga. Dan Van Dijk dan Alisson juga gue rasa bikin mereka ini juga. Nah, ada juga gambar di Twitter gue lihat itu ada angle kamera ketika Gerrard kepleset itu ada Mo Salah. Iya di Chelsea kan. Di Chelsea nomor 15. Jadi terus ada yang kayak si note gitu, kayak ini orang yang bikin Liverpool nggak jadi juara, terus ini yang bikin juara gitu akhirnya. Maksudnya di gambar yang sama, akhirnya berapa musim setelahnya Salah masuk dan Salah pun keluarnya kan juga keluar dari Premier League ya. Itu kan karena Mourinho bilang tunggu. Sabar gitu dia sama De Bruyne karena kan dulu juga stack banget di tengahnya Chelsea kan. Cuma nggak bisa nunggu dan Mourinho bilang di podcastnya John Obi Mikel, ya udah kalau emang dia mau milih jalan itu, tapi gue tahu dia pemain bagus. Maksudnya terus KDB pemain bagus. Cuma ya di momen itu gue nggak bisa ngasih banyak menit buat dia. Karena saat itu Chelsea Hazard ya. Betul. Oscar. Banyak Lampard masih ada sih? Ada Lampard. Maksudnya penuh banget gitu tengahnya. 2000 berapa itu? Ya lupa lagi gue. Di game kalau nggak salah di game lawan Liverpool itu Salah juga mainnya nggak bisa dibilang impresif deh. 14-15 Koreksi Lampard kalau udah ke nggak City salah ya. soalnya. 14-15 Lampard ke Ya City. karena maksud gue juga ya itu Pokoknya udah banyak lama lah juga. Willian, Skurle. Iya terus kan maksudnya Salah balik Fiorentina dulu, terus pindah ke AS Roma, balik ke Liverpool, ngebawa gelar banyak banget dan gue yakin kalau waktu itu Salah nggak dicederain sama main Real Madrid sih kayaknya Liverpool yang angkat piala atau Dicederain orang tangannya begitu. Oh era itu tuh ini Tangannya begitu dia. Fabregas, Oh, ya, Hazard, Oscar, Ramirez, Obi Mikel, Matic. Surle. Ya ada juga. Ya maksudnya padet sih. KDB juga belum segitunya. Mungkin kayak Cole Palmer gitu ya. Dia bagus tapi ya di City penuh banget lagi. Geser ke Chelsea. Jadi oke banget Salah. Tapi ngomong kayak gini bakal seberapa ngaruh ya buat Liverpool? Nah, Karena pas Klopp bilang gitu kan pas Klopp running out of energy goyang tuh loh. Kerasanya. Tapi terus Jota juga. menurut gue Salah pergi dari Liverpool. Yang harus dilakukan oleh Liverpool adalah either ganti Salah. Bukan ganti, nggak ada yang bisa menggantikan Exact gitu ya. Exact Salah. Tapi lu cari pemain yang sesuai dengan kebutuhan lu untuk sayap kanan lu. Setuju. Karena ya gue nggak tahu siapa yang available siapa. Olis. Kemana mau pindah dia udah nyaman di sono. Iya makanya. Mesti Tapi ini sih ratusan juta lagi tuh. Bukan Ratusan mau juta pindah ke Madrid. Gak mau pindah juga orangnya nyaman. Banyak aneh deh. Orang musim ini gelar juara champion. Lu lihat musim depan. Gak mau lo orang musim ini juara champion. Nggak akan. Lu lihat musim depan. Juara champion nih, bayar dong Ya, juara. udah juara champion udah nih. Ini kan kalahin Madrid nih, juara champion. Udah. Miasan Mia. Nggak, tapi gini, maksud gue, ya dilakukan. Oke, lo udah tahu Salah cabut. Dan ini sebenarnya ada plus minusnya. Minusnya adalah lo kehilangan salah satu pemain terbaik lo. Setuju. Plusnya adalah lo bisa persiapin dari sekarang nih tim scouting lo nyari siapa pemain yang cocok. Dari squad lo ada nggak? Jangan Cody Gakpo dipaksain. Sebenarnya emang enak bilang dari sekarang ya. Iya, jadi Dibanding sekarang pas bursa transfer baru. dan menurut gue Salah pasti udah konsultasi sama timnya juga. Pasti. Gue mau cabut gimana? Oke, better sekarang karena gue bisa mencari pengganti lu. Kayak Klopp ya. Iya, di mana penggantinya dicari dari sekarang, udah tahu namanya siapa, di keep, di bidding semuanya. Mungkin ya kita nggak tahu siapa yang akan diambil atau mungkin rising star dari tim yang sekarang ada, gitu kita nggak ada yang tahu. Bener. Tapi plus minus intinya lu bisa mencari pengganti Salah dari sekarang dan bersiap hidup tanpa Salah. Agak aneh melihat Liverpool tanpa Salah di musim depan tuh menurut gue agak aneh gitu. Dan musim ini aja Salah ada beberapa pertandingan nggak mainnya gue aneh. Kok nggak ada Salah ya? Iya. Tapi Padahal emang aneh kalau nggak ada Salah. Ya. lebih tepatnya- Mana bisa hidup tanpa Salah. tanpa salah. Aneh kok nggak ada Salah? Kok nggak ada Salah nggak bisa. Kita Lebih tempatnya salah. Lebih tepatnya buat pemain FPL agak aneh. Wah FPL lagi Iya, gacor kan banget. biasa kan Tapi dia kayak gini dibantu. sih kalau misalnya Liverpool nggak dapat yang Salah
Soboslai di situ bisa nggak? Enggak. Tapi justru menurut Karena gua geser gitu kadang. Justru menurut gua transfer bisa ya. Liverpool musim ini kan sebenarnya adalah antisipasi gimana Salah kalau misalnya nggak works. Dan menurut gua pembelian Florian Wirtz, Ya, dia beli benar, Alexander benar, Isak itu sebenarnya emang udah direncanain sama Liverpool. Apalagi sejak goyang isu kemarin ya yang dia nggak dimainin segala gitu. Iya, dan akhirnya kan Wirtz itu kan emang butuh waktu kan, dan akhirnya kan pertengahan musim ke depan dia lumayan udah bagus tuh. Tapi agak aneh juga ya beliau ya. Jerman Maksudnya bagus deh. beliau komen ke wartawan kalau dia nggak main itu ya waktu itu, terus sekarang beliau mau cabut di akhir musim. Iya benar lagi. Ada something happen sih di balik itu. Iya benar. Ya kan, apa yang terjadi, apakah itu mempengaruhi dari situasi dengan manajemen kita kadang tahu. Itu juga. Dan yang paling penting adalah kemana beliau berlabuh di musim depan. Plus gua nggak tahu ya, ini katanya kan kabarnya juga update terbarunya Xabi Alonso jadi pelatih Liverpool musim depan. Tapi pada senang sih fans Kayak Liverpool. tanggung, gua atau apakah salah ya, tapi harusnya kalau dia pasti udah dengar kabar dari Liverpool sih. Dia, mungkin emang udah keputusannya bulat sih, kayaknya dia Cuma- cabut. Mungkin ke Arab sih. Coba tanya Wael deh, Wael kan divisi Tanya Wael. orang ya. Orang dia tahu dulu Ke tuh pemain Saudi, lagi iya. scouting. Ke Saudi Dia nggak tahu tuh? ada Salah. divisi scouting ngurusin pemain yang mau yang Arab. cabut dari Eropa mau ke Arab. KSPL. Tapi kemana lagi coba? Salah di situasi kayak gini di profile dia segini. Amerika? Ya Arab Amerika udah pilihannya. Ya nggak sih? Kayaknya enggak sih Arab Amerika sih, ya. Arab Melihat situasi geopolitiknya enggak Gue sih. yakin kalau Arab tuh bakal, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin soal Mesir ke US. apa Kayaknya apa sih Arab sih. bahasanya kayak brand ambassador, turis atau apanya itu kan kayak Muhammad Salah cukup menjual gitu loh. Untuk? Ya untuk jadi brand ambassador Di turisnya mana? di Arab, kalau misalnya ke Arab gitu. Bisa. Ya kalau Lebih misalkan mungkin sih. kalau misalkan main ke Jerman atau ke Nah, ini sih- Spanyol atau Italia masih oke sih. Nggak, tapi kayak menurut gue Tapi enggak yang, sih. yang lacking of intensity Feeling gue aja. dia Arab sih. Arab ya. MLS mungkin ada coret ya mungkin. langsung aja. Kalaupun Arab sih. kalaupun mau cabut sekalian ke Arab mungkin Jepang. Oh, Jepang ya. Anjing, yang Salah gitu-gitu. ke Jepang udik juga sih. Tiba-tiba main Ya di kayak Iniesta. Shimizu S. Iya. Iniesta bisa. Iniesta. Iniesta ya. Iniesta Kobe. Iniesta Bisa. Kobe. Iya, jadi kita akan lihat nanti gimana. Yang jelas ya pasti ingin mempersembah terakhir. Kalau Arne Slot masih panjang nih nyawanya juga. Maksudnya paling nggak sampai akhir musim toh kalau ntar dia ngasih piala tiba-tiba FA atau tiba-tiba Champions League, nggak tahu kan? FA ngalahin Arsenal lagi. Iya nggak tahu kan ngalahin satu-satu dulu lawan City ini gitu kan. Nggak tahu lagi. Nah ini kalau Spurs timnya Waldo Gak usah dibahas, Nggak jadi usah gak ya? jelas. tuh Igor Tudor 7 game Ini doang. lucu ini. Emang lucu kan? Lucu. Makanya gua gitu nanya, apaan sih ngerekrut? Gue pikir tuh nggak gini, aduh, gua males banget ngebahas tim ini. Nggak, lu tau gak? Tahu gitu gak usah lu ngerekrut Igor Tudor kalau pada akhirnya lu pecat juga gitu. Maksud gua Tapi mendingan nggak lu tahu. Thomas Frank sampai akhir musim. Karena menurut gua sekarang yang bisa handle, yang tahu pemain Spurs dari awal musim, ya either antara Thomas Frank sama Ainge Postecoglou kan. Tapi Ainge Thomas Frank Postecoglou kan Arsenal. sempat ke Nottingham, terus dia gagal. Ya menurut gua daripada lu mecat Thomas Frank di pertengahan musim terus akhirnya lu ganti Igor Tudor dan akhirnya 0 win rate di Premier League gitu. Menurut gua mendingan Thomas Frank sampai akhir musim. Tapi Karena kan- dia lebih tahu pemainnya, dia yang beli pemainnya juga gitu loh. Gini, Tapi Gua kan juga- nggak tahu. Mereka kan nggak tahu kalau kalau Tudor ini nggak bisa menang di Premier League. Tapi jangan-jangan bisa Bro. lebih bagus dari Thomas Frank Bro, gitu. Tudor pengalaman apa sih di Premier League? sini mah Nggak klub. ada. Ya maksudnya experience more than anything lah gitu loh, maksud gua. Lazio. Nggak, sekarang gini juga. Lazio lagi. Nggak, sekarang gini juga maksud gua gua juga paham kalau misalnya emang ada clash internal waktu itu Thomas Frank sama pemain-pemainnya. Ya sekarang ya apa yang lu kasih Igor Tudor juga sama aja, clash sama pemain-pemainnya juga kan. Iya. Sama si Kinski, sama si ada tuh si katanya sama Van de Ven sama Romero gitu. Cuma ini menurut gua bukan masalah pelatih pemain lagi sih, ini udah lebih masalah ke manajemen board. Gue juga setuju, Karena Bang. menurut gua Sama injury sih, Iya. injury dimanapun parah. Itu parah Spurs. banget. Daniel Levy sebusuk-busuknya dia tapi nggak pernah seterpuruk ini sih Spurs. Dan kalau lu buka YouTube tuh udah baik banget tuh yang bikin analisis tentang Spurs cocok ya di championship. Cocok, tapi pertanyaan gue adalah agak sayang buang-buang kapasitas stadion segede itu untuk main di championship Jangan gitu. sih. Dan habis menang Europa League Itu kan gara-gara MU gak pakai kiper. lawan Man United. MU gak pakai kiper mainnya. Sebenarnya paling bisa menyelamatkan nih situasi gini ya, Sean Dyche. Udah nolak. Tapi udah nolak kan Udah nolak. maksudnya. Tapi maksudnya gitu kan kalau di kayak gini udah paling enggak bertahan terus biasanya. Sam Allardyce. Salah dah. Atau Allardyce. Sama soal pelatih-pelatih Inggris lama gitu ya. Roy Hodgson latih lagi cuy. Iya. Bristol City umur Bristol. 78. Itu tahun 82 dia ngelatih Bristol. Iya. Tahun 82.
awal-awal berarti ya. Iya. Dia 78 tahun sekarang. Iya. Gila gue. Sama ini sebenarnya yang kalau Spurs ya, yang menurut gua ada catatan lucu tuh Dejan Kulusevski. Iya, benar ini. Terakhir kali main itu pelatihnya masih Postecoglou. Makanya Jadi dua pelatih gila. Spurs juga Dua ngerasain. pelatih dia nggak ngerasain main. Madison juga. Madison juga. iya, Madison juga, Iya, iya, iya. Madison dia terus sih. Iya. Ya Allah kata gue. Terus ini katanya rumornya kan ini mau diganti. Ini makanya rumornya aduh makin lucu lagi gue nggak Adi tahu. Hutter itu Ini, ya? Siapa? ini ada rencana katanya Indra lu tau Syafri. Ben Davis kan? Ben Davis tuh masih jadi pemain Spurs, tapi emang jarang dimainin. Nah ada kemungkinan jadi caretaker manager. Sama kalau nggak salah gue Kayak lupa dulu zaman deh. dulu Kayaknya Ryan Mason tuh abis dari Iya, Mourinho. Mourinho. Ryan aneh Mason. banget. Sama gue lupa ada lagi kayaknya dari staff asistennya gue lupa pokoknya ada dari atau dari akademi gitu. Tapi yang paling menurut gue lumayan menarik tuh ada namanya tuh Adolf Hutter. Iya. Jangan salah ya, Adolf Hutter ya. Si Eintracht dulu. Eintracht Frankfurt, dulu iya. Oke, menurut gue ini bagus nih pelatih. Tapi maksud gue jangan lu taruh di posisi kayak gini sih menurut gue. Ntar aja. Ntar musim aja. Panas. Ya maksud gue ini kita perlu tahu dulu nih Iya. ini lolos atau enggak nih gitu loh. Si- Paling Ini paling gampang adalah legendnya Spurs kalau ada. Si Adi Hutter itu abis dari Adolf. Frankfurt kan cabut kemana tuh agak drop dia sebenarnya. Dia aduh gue lupa bentar. Lo mau Iya, tahu Gua nggak lupa yang available legendnya Spurs? Siapa? Jurgen Klinsmann. Oh iya. Jurgen Klinsmann. Dia masih di Korea ya? Udah nggak ya? Udah nggak. Nolak Ya, apalagi oh Jordan sama ini Klinsmann. tim Sherwood bisa lagi. Sherwood. Dan Anderton banyak tuh. Sama ini Matt sebenarnya. Leking. Spurs itu ada yang gue baca. Mereka lucu karena 10 tahun lalu mereka Sekarang Monaco deh, Adolf Hutter. Iya. Sorry. sebelum enggak abis dari Frankfurt kemana tuh dia sempet ini deh sempet agak goyah. Jadi 10 tahun lalu Spurs itu adalah kandidat juara bersama Leicester City. Iya lah, bener. Terus sekarang 2 musim beruntun relegation battle gitu. Itu agak lucu dan akhirnya beberapa analisis yang gue baca kemudian bilang bahwa sebenarnya ini kesalahan ini bisa ditarik ketika setelah mereka gagal jadi juara Champions League. Iya. Itu harusnya udah memugar skuadnya, bikin skuad yang lebih fresh lagi di sekeliling Son sama Harry Kane yang waktu itu juga belum ini masih bisa lah jadi bintang utamanya Spurs gitu. Itu sayangnya nggak mereka lakukan. Setelah itu tim buildingnya tuh makin jelek. Pochettino tidak punya tim yang lebih segar setelah final UCL itu dan akhirnya performanya buruk, dia dipecat. Setelah Pochettino dipecat, itu nggak jelas penunjukan pelatihnya. Ini lu pengen kayak gimana sih mainnya? Gitu. Sempat ada Antonio Conte, tapi Antonio Conte nggak di backup. Iya. Terus kemudian Jose Mourinho, Nuno gitu. Jadi ini lu pengen main kayak gimana sih? Dari situ Sebenarnya nggak kok beda-beda jelas gitu. Yang Nah paling itu kemudian jelas jadi sekarang kayak gini. Jose Mourinho dipecat beberapa hari sebelum final. Final. Dimana itu bisa jadi trofi pertama mereka sebelum yang main di Europa League Europa ya. League ya. Itu Gitu. agak aneh sih, tapi ya emang udah busuk luar dalam dan masih nunggu siapa yang akan menjadi pelatih Spurs. Kalau emang degradasi aja nggak apa-apa. Padahal ini wacana. Jangan. Nggak bakal degradasi. Kenapa sih kan lo Arsenal? Kenapa sih kayak Justru gitu? butuh samsak. Apa? Butuh samsak. Ya, cengil amat. Oh berarti nggak juara? Main juara. Ah, maksudnya? Kan butuh Samsak. Bukan, maksudnya yang di Kalen Tottenham Day every year Oh. gitu. Ya, Champions League gila. gitu. Nggak apa-apa. Kalau di Sred harus ada teman banternya Tottenham dong. aing juara Eropa, Bang Jer. Tottenham aing juara Eropa. Nggak Iya, pakai keren. kiper lawannya. Keren. Juara Eropa. gitu. You'll never sing that ya, Bang Jer. Udah pernah juara Eropa. Iya dulu, orang nggak ngerti aja. Apa namanya? Winners. Winners. Emang klub Anda winners. Apa enggak ya lanjut. Oke, kita lanjut ke mana? Tapi ya, sebenarnya kalau ngomongin kiper yang tadi tim yang nggak pakai kiper itu, tim kiper yang aneh itu katanya mau memperjuangkan posisinya di klub terbaik dunia. Dia Posisi bilang kedua. saya akan kembali untuk meraih posisi saya. Saya kok biasanya kalau mendengar ini agak happy melihat pemain kalau dipinjemin mau berjuang. Tapi kalau yang ini nggak usah boleh. Anda sudah di sana. Cari klub lain aja boleh. Atau Nanda. mau pindah ke Liga Indonesia, Liga Brasil, atau nggak ke Liga Thailand. Jangan balik ke Dia saudaranya sempat main di Indonesia kan ya? Iya, Iya. kakaknya. Kakaknya. Depok. Heeh. Tapi maksud gue gini, dia mau balik nih ya. Nah. Apa yang dari otak dia sih? Narkobanya apaan sih bang? Dia Lo ngapain di sana? Dia mau nantang Sen Lamen. Dia nggak mungkin lah. Kalau mau jadi kiper kedua mungkin iya karena Altay Bayindir Nggak katanya mungkin. cabut. Tapi Pasti nyari kiper lagi. iya. Atau si Radek Vitek itu sebenarnya. Iya, paling kan si Lamens kiper kedua, Onana kiper 3 atau 4 kayak zamannya Fabian Barthez kan. Geser-geser.
Ya, cuma kan yang rame sebenarnya kan soal gelandang ya pasti kebutuhannya. Kalau misalnya United juga ini menarik jujur. Iya kan. Dari Newcastle nih dua tukang pukulnya yang juga bikin mid block bagus, Tonali sama Guimaraes dikabarin bakal cabut. dua-duanya. Ambil. Walaupun ya pasti Newcastle kayak kalau langsung dua-duanya enggak. Oh iya. Kemarin tuh ada Apa ini. Bruno kapten gitu kayak? Ada rumor tapi ini lucu. Rumornya tuh lucu. Jadi kabarnya Newcastle nggak mungkin ngelepas dua-duanya. Jadi salah satu. Nah, karena bakal ngelepas cuma salah satu, itu campnya mereka, agen-agennya mereka buru-buruan buat ngejual kliennya biar nggak keduluan sama yang lain. Katanya gitu. Tapi Gitu. Man United katanya udah melakukan obrolan sama agen Tonali. Iya. Karena mungkin mereka udah sadar bahwa ngejar si Elliot Anderson saingannya adalah Manchester City. City. Di mana lebih besar peluangnya City. dia ngambil City, tapi nggak ada yang tahu kan. Gua nggak tahu apakah Man United akan mengamankan satu gelandang sebelum Piala Dunia karena setelah Piala Dunia pasti harga akan naik. Elliot Anderson pasti akan harga naik. Sandro Tonali kalau misalnya Italia lolos itu pasti harga akan naik semuanya. Jadi segera gerak cepat. Gua siapapun itu, Kayak misalnya Kun yang musim kemarin ya. Bruno Guimaraes, Tonali atau Elliot Anderson, ambil. Segitiganya. Baleba. Siapapun itu, Baleba pas lawan Liverpool bagus bang. Tapi kalau itu kan yang rame di empat gelandang ini kan diincar sama banyak tim. Iya. Tapi yang mengincar empat ini, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Elliot Anderson sama Adam Wharton, MU kan? MU terlibat di empat-empatnya. Empat-empatnya. Tapi kalau misalnya Kebutuhannya mana? Nah, Kebutuhan paling butuh. Apa cuma satu? by numbers. By Gua. Dari urgency ya. 4-3-2-1. Urgency ya. Oke, Bang Tio dulu. Ada siapa pilihannya? Baleba. Enggak, bukan Kayak Bruno Baleba Guimaraes, enggak ya? Tonali. Bruno, Oke, Tonali. enggak. Masukin aja enggak apa. Nggak Baleba, apa-apa. Bruno Guimaraes, Tonali, Elliot Anderson, Wharton. Oke. Gua nomor 5 dulu. 5 berarti Baleba. Lu belum Ya 5. kan? Gue nomor 5 Baleba. Nah, udah Oke. makanya enggak usah balik. Udah gue bilang. Nomor 4 itu gua Ya enggak terlalu perlu nih berarti ya. Guimaraes. Nggak gini. Iya. Guimaraes nomor Guimaraes, 3 itu gua Adam Wharton. 3. Nggak, dulu Adam nih. Wharton. Iya, dulu. 2 sama 1 sebenarnya sama. Apapun yang lu dapat either Elliot Anderson atau Atau Tonali. Tonali, Lu ambil ya. lu tinggal beli Adam Wharton. Udah gitu doang. Karena Jadi gua itu kayak gini. prioritasnya dua itu. Ini nggak, tapi bener. Jadi ini nggak bercanda. Jadi si Laurie Whitwell, si reporternya di Athletic itu bilang United itu masih punya duit, seenggaknya buat beli dua pemain bintang. Oke. 2 pemain bintang. Jumlahnya berapa nggak tahu gitu. Tapi itu ada budget. Nah, kalau ngelihat apa yang mereka incar dan kebutuhan skuad gitu ya. Casemiro cabut. Ya kan? Berarti DM yang Kosong. terbelakang itu yang juga bisa jadi threat ke depan itu kosong. Iya. Untuk ganti exact kayak Casemiro sama kayak tadi Mohamed Salah. Susah. Ya. Tapi seenggaknya profilnya yang mendekati lah. Ya. Gitu. Karena dengan adanya Casemiro pun MU butuh gelandang. Betul. Iya. Apalagi Casemiro nggak ada, Nggak jadi ada. butuh dua kan Nah, gitu sebenarnya Karena kan. sekarang dengan formasi 4-2-3 atau 4-3-3 katakanlah gitu, ada satu posisi udah diamanin sama Kowi Mainu. Dimana tinggal nyari 2. Di eranya Carrick nih ya. Satu Cocok ya. destroyer, satu yang unsung hero kayak Playmaking. Michael Carrick, which is tuh Adam Wharton. Kalau di gua. Iya, Kalau itu ada nggak orang mirip ya. Kalau nggak Elliot Anderson, ya udah Tonali. Tonali tukang pukul, Elliot Anderson lebih elegan, flamboyan. Nah, Gila, Oke, Tonali, Jadi, Wharton ngadu debat sama Ugarte. nah gini. Ayo. Ugarte itu kemungkinan bakal cabut. Ugarte kemungkinan bakal cabut karena buat ngasih ruang buat gaji dan budget. Oke, ranking lu jadi mirip sama Tio atau? Gua nggak bakal bilang ranking, gua lebih kayak ngelihat kebutuhan nih. Kan Mainu itu bukan playmaker ya. Buat Iya. gua bukan playmaker, dia Iya, itu konektor setuju, lah, progresor lah. Di tengah itu progresor, carrier gitu ya. Itu dia butuh tandem yang playmaking. Makanya Setuju. gua lebih setuju satu Tonali. Kalau Tonali dapat berarti Anderson udah nggak usah. Jadi atau. Atau. Berarti kayak Tio ya. Tonali atau Elliot Anderson. Iya, makanya kemudian satunya lagi ya Wharton. Berarti gitu. Wharton Orang sepakat nih. Oke, Iya. so enggak. Berarti kalau misalnya kayak gitu berarti kalian Wharton itu prioritas. Karena menurut Tonali. gua Wharton dia itu kayak Carrick sama nih, Cruz banget sih. Iya, Wharton iya. itu mungkin prioritas, tapi di posisi itu saingannya ada Mason Mount sama Bruno Fernandes. Betul. Jangan lupa. Kan Bruno Fernandes CHM, Pak. Kan bisa maju Kan juga dia. 4-2-3-1, Pak. 4-2-3 4-2-3-1. Duanya gelandang double pivot. Iya, which is double itu pivot kan Elliot berarti Anderson. Di satu DM, Kobe Mainu. Depannya baru sini, Pak. Bu gimana Bu? Oh, iya, CHM. Oh, berarti di CHM ya. Udah pasti Bruno kan posisi itu Iya. kan. Saya nggak mau geser dia, sulit. Iya, sulit. Mason Mount yang Iya, gitu. Kalau Wharton diambil, aku harus ngambil yang lebih bintang, Vitinha dong Madrid. Ya udah. ambil. Tiba-tiba yang Lu gelandang banyak gila, serakah banget nih orang gila. tiba-tiba Lu bayangin musim depan Nikopas balik.
Arda Güler, Jude Bellingham, Berantem itu ruang ganti. Chouameni, Iya Camavinga. nggak sih? Berantem, lu ruang gak ganti. ngeliat ruang ganti gue tadi ya berantem sekarang sama Arbe Longor. Arbe Longor berhasil, gila bro. Put respect on his name bro. Gue respect sih lumayan sih. Ruang ganti gue lumayan bagus nih sekarang. Arbe Longor, anjir. Arbe Longor anjir. Nggak, emang Madrid jangan pelatih yang kayak taktikal banget apa filosofi banget. Makanya Emang belum sih, aja. Masih yang rock and roll dikit lah warga aja kalau bahasa Tio warga aja udah. Kayak kasihan Xabi Alonso gue kemarin direkrut Nggak tuh. jelek dia tuh ya, pelatih taktikal itu nggak jelek. Nggak jelek. Emang Nggak jelek, butuhnya cuma Susah. Cuma ya ini kenapa rumor perpindahan pemain apalagi pemain yang main di Piala Dunia udah keluar dari sekarang karena besok harga naik. bener. Oh iya. Lu main di Piala Dunia harga naik. Kayak Man United mengamankan Chicharito 2010. Ya, itu Chicharito jago bagus banget di 2010 Piala Dunia. Harganya kalau United beli setelah Piala Dunia itu nggak mungkin dapat harga murah. Piala Dunia harga naik ya? Harga naik pasti. Aduh, Portugal angkat piala, Vitinha naik. Gila, kan gak harus juara buat harga naik, gila. Main bagus juga Iya. naik kali Lu pikir harganya. James Rodriguez juara? Yeah, Tapi dalam hal ini kalau tadi lu ngomong soal Elliot Anderson, Tonali kita belum tahu ya. Baik ini direkam kita nggak tahu di Piala Dunia apa enggak. Cuma kalau kita ngomongin aja Inggris lah yang udah pasti. Berarti Elliot Anderson sama Adam Worthington yang lebih mungkin naik harga kayaknya Elliot Anderson sih menurut Bener. gue. Itu gue setuju. Karena dia bisa jadi malah dapat spot tempat tuh bareng Declan Rice kan. Dibanding Adam Worthington loh. Oke, Cadangan tapi- masih. Gila, Wharton kalau nggak sampai 100 juta lebih disgrace sih. Tapi nggak starting dia di Inggris. Starting. Oh sekarang? Declan sama Elliot Anderson sama Bellingham. Oh my. Oh nggak Elliot, yang Wharton nggak. Oh, Wharton enggak. Iya, Gini, Wharton enggak, Elliot udah, makanya Anderson naik itu, Elliot Elliot. Anderson bisa jadi harganya nggak cepet. Karena Iya, gue setuju. Gini, dia pasti ketika Forest degradasi, dia pasti transfer request. Kalau degradasi. Nggak degradasi pun dia pasti akan minta cabut. Skemanya mirip ini Pak, Matheus Cunha dia. Sama rapinya Barcelona, ke situ. rapinya Leeds tuh. Dibeli harga murah tuh, kayak gitu. Dan bisa dicicil 10 kali. Tapi menurut gua kita mesti ngasih respect cara transfer Man United ngincer pemain-pemain degradasi yang Memang. berkualitas loh. Menurut Karena gua, gini, karena dibanding beli apa enggak lanjut? Siapa beli siapa? Zubimendi. Enggak, Zubimendi bagus. Iya, sih. Gyökeres. Hah? Gyökeres. Iya. Oh, enggak gini. Gila lo ya. Nih, diem lo kalau udah angkat piala, diem lo. Terus satu lagi, Gini nih. pemain ini apa? Duh yang ditaruh. Pemain itu mau pindah kalau udah jelas pelatihnya siapa. Nah, Kalau Iya. katakan udah ditentuin dari sekarang, oke, gue mau stay sama Michael Carrick. Carrick akan lebih gampang untuk approach pemain tersebut. betul. Ayo dong pindah, gue ada gue Dan loh. pemain tahu gue kepake nggak ya sama nih Gue pelatih? gelandang terbaik Inggris tapi nggak dipakai sama timnas Inggris gitu, bisa kan ngomong gitu kan. Jadi ya United juga masih gerak cepat di bursa transfer pelatih, siapa pelatihnya, karena ini menentukan masa depan mereka juga. Setuju gue. Ini bagus lu nggak main berkali-kali ya kan, kebanyakan libur, karena musim depan akan main sering sekali sampai akhir musim. Sampai treble. Ya boleh ya. Tapi itu penting sih maksudnya. Gaya banget. Untuk pelatih yang kepastian pelatih itu penting banget karena maksudnya kita tahu lah di mana-mana transfer itu orang suka bahkan telepon dari pelatihnya. Kayak itu telepon Arteta kan. Iya. Gue di approach Spurs nih gimana? Kayak can you do something Iya. save me from this relegation battle? Itu Roy Keane juga kayak gitu. Roy Keane tuh udah salaman sama Kenny Dalglish. Liverpool, Iya. Blackburn. Udah Oh, salaman. terus sebelum ke United? Iya, udah salaman. Oh. Terus ditelepon sama Alex Ferguson. Lu ngapain? Udah sini aja gitu. Dapat. Gila. Itu Cuman padahal Blackburn era itu gila juga cuman kan? gara-gara itu weekend kantornya Blackburn tutup buat ngurus dokumen. Karena kalau dulu kan nggak ada transfer window. Iya. Sama siapa tuh? Alex Ferguson ngejar. Sama ini Ronaldo City United. Nggak, sama siapa tuh pemain? Karena kita ngomongin De Gea doang kan soal facts itu. Facts, Tapi iya. sebenarnya ini Roy Keane ini baru turun Roy Keane gitu juga, Roy Keane gitu juga. Ah, kantor Blackburn tutup? Dari Forest, iya. Kantornya Blackburn weekend itu tutup. Sama Alex Ferguson dikejar. Supaya udah sini aja. Akhirnya Wah, ini pindah. Udah jabat tangan itu, udah sepakat sama Ini Kenny recruitment yang Dalglish. seru nih, seseru Natal interview ya. Iya. Seru kan, seru. Orang itu Roy Keane apa dimaki-maki? Iya, maki-maki. Pokoknya kalau kata Hot prospect kayak Elliot Anderson kayak Adam Wharton sekarang hot prospect Premier League zaman itu si Pokoknya itu Roy Keane. udah deal, terus si apa tuh suruh jagain jangan sampai kemana. Iya. Karena Blackburn di era itu juga bagus kan. Bagus. Yang Sutton Shearer itu ya. Iya,
Iya. Sebelum mereka jadi juara Premier League ya. Itu kan 93 kalau nggak salah ya. Jadi beda Lagi banget naik nasib gitu orang ya. ya. Parah, coy. Gara-gara kantor tutup gila. Oh, Blackburn Santa Cruz. Iya. Iya. Morten Gams Pedersen dong. Siapa? Itu ya. Gitu. Jansen. Tahu itu gue. Ada update Kanjuruhan? Update Kanjuruhan yang gue baca belakangan adalah setelah kasus penyiraman air keras itu kan sekarang diusut tuh Ya. sama Polri. Itu kan kasus kemanusiaan juga. Jadi ada beberapa orang yang juga mengingatkan jangan lupa tragedi Kanjuruhan sama kilometer 50 itu diusut juga gitu. Sama, kadarnya sama nih semuanya gitu. Oke, dan jangan lupa juga ya, pastinya kita juga ingin mengingatkan nanti ada keseruan box to box nih di event offline. Ya, Kita kan belum bisa rilis ya, belum. Tapi ada keseruan lah di awal April. Tungguin aja. Awal April. Ada 3 kota. Ya, clue-nya 3 kota. 3 kota ya pendengarnya bisa jadi. 3 kota guys, clue-nya 3 kota. 3 kota kita akan tur. Ya. Asik. Tur. Kayak ngeband Gila, banget ya sih. oasis banget. Kita akan tur 3 kota di Beneran awal. tur itu. Soalnya hari ini Iya. di mana, besok di mana. Literally tur ya. Yang mau dari jumpa awal. fans sama Waldo. Gas. Iya, nanti Yes. kita akan umumin kotanya apa aja, terus kita bakal ngapain di sana, kita akan kasih tahu. Yeah. Jadi jangan lupa follow sosial media kita. Yes. Semuanya jangan lupa juga untuk join grup WhatsApp, grup broadcastnya Waldo dan subscribe YouTube dia juga. Ya, boleh.